ternyata kita itu nggak mesti harus lulusan SMK. Umur 19 tahun diperbolehkan. Kali sekitar 10 jutaan saya habis, nggak lebih dari itu teman-teman. Halo sahabat pelot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, pada video kali ini saya bakal ngebahas nih bagaimana sih proses ngelamar kerja ke kapal pesiar. Buat teman-teman nih jangan di skip videonya ya, karena pada saat ini saya akan menjelaskan poin-poin yang penting bagaimana sih sehingga kita bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman. Siapa tahu channel ini bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai videonya. Nah, bagaimana proses untuk melamar pekerjaan di kapal pesiar? Sebelumnya, saya akan memberitahu kalian pengalaman saya nih. Saya hanyalah tamatan SMA. Di benak saya dari dulu ingin bekerja kapal pesiar seperti keluarga-keluarga saya terdahulu. Karena dibilang gajinya juga besar teman-teman. Jadi dari dulu, dari sejak kecil saya sudah mempunyai impian untuk bekerja kapal pesiar. Setelah saya bertanya-tanya ke semua orang, ke teman, ke keluarga, ternyata kita itu nggak mesti harus lulusan SMK. Lulusan SMA pun kita bisa. Jadi saya putuskan untuk memilih sekolah SMA teman-teman. Nah, setelah saya tamat itu sekitar tahun 2010 ya, saya tamat dari SMA, kebetulan saya mengambil jurusan bahasa. Jadi ketika SMA saya tekankan untuk belajar giat mempelajari bahasa Inggris. Nah, setelah tamat SMA, teman-teman, saya langsung mencari sekolah perhotelan atau sekolah pariwisata nih teman-teman. Nama sekolahnya itu Balindo Paradiso. Nah, di situ saya kuliah sekitar 6 bulan. 6 bulan pembelajaran, setelah itu 6 bulan on the job training teman-teman. Nah, Balindo Paradiso ini merupakan sekolah kapal pesiar, dan Balindo Paradiso ini juga mempunyai agensi yang menyalurkan ke kapal pesiar MSC teman-teman. Nah, di sana saya kuliah selama 6 bulan dan training di perhotelan selama 6 bulan nih teman-teman. Di sana saya mengambil jurusan bar nih teman-teman. Nah, sekitaran umur 19 tahun itu, setelah 6 bulan training tersebut, saya mencoba melamar pekerjaan di restoran, yaitu di Bali nih teman-teman. Restoran kecil tapi rame nih, banyak tamu bule-bulenya, banyak banget. Jadi di sana saya juga bisa mengasah bahasa Inggris saya. Di sana saya bekerja sekitar 6 bulanan saya bekerja, dan pada saat itu saya langsung mencoba melamar pekerjaan di kapal pesiar yang membolehkan kita berumur 19 tahun. Ternyata ada nih teman-teman, yaitu Star Cruises. Dulu Star Cruises masih ada, tapi kalau sekarang kurang tahu sih masih ada atau enggak. Nah, pada saat itu saya memilih Star Cruise karena umur 19 tahun diperbolehkan. Di sana saya interview di agensi yang namanya Cahaya Persada Bali di Kereneng di Bali nih teman-teman. Di sana saya menghabiskan dana sekitar 10 jutaan untuk semua dokumen teman-teman sampai kita berangkat mengurus paspor, BST dan lain-lain teman-teman. Nah, setelah saya bekerja di Star Cruises selama 1 kontrak aja nih saya bekerja di sana, karena gajinya di sana nggak lumayan besar sih teman-teman, karena masih di seputaran Asia ya, dan di sana tamunya pun masih, pada saat itu saya mendapatkan Star Pisces. Di sana gajinya masih pakai Hong Kong dolar, jadi sangat sedikit nih teman-teman. Setelah saya pulang dari Star Cruise, sekitar 10 bulanan saya kerja di sana, saya langsung coba melamar pekerjaan di kapal pesiar yang lain, namun tidak diperbolehkan nih teman-teman, karena minimal umurnya itu 21 tahun, dan di sana saya masih berumur 20 tahunan teman-teman. Jadi saya mencoba mencari pekerjaan di darat
Masih di Bali nih, saya bekerja di restoran lagi nih teman-teman. Akhirnya saya dapat pekerjaan di salah satu restoran yang bernama Nautinuris. Di sana juga rame banget nih teman-teman. Di sana kita bisa belajar dan mengasah bahasa kita. Nah, setelah saya sampai beberapa bulan mencapai umur 21 tahun, saya akhirnya memberanikan diri melamar pekerjaan di kapal pesiar, yaitu di Princess Cruises. Di sana saya melamar di agensi yang namanya dulu Meranti Magsaysay, sekarang sudah berubah namanya menjadi Alpha Magsaysay. Di sana saya ngelamar di bar utility. Tapi ketika interview nih teman-teman, entah kenapa saya diberikan posisi buffet steward karena mereka bilang posisi itu dibutuhkan dan juga untuk gajinya lebih besar dari yang saya lamar. Jadi mau gimana lagi, saya ambil karena gajinya lebih besar. Nah, setelah lulus di sana, ternyata karena saya sudah mempunyai paspor BST, karena saya dulu pernah bekerja di kapal pesiar, jadi saya sangat cepat berangkatnya ya, tidak usah kuliah lagi. Sebenarnya kalau tidak punya pengalaman, kalian harus kuliah dulu sekitar 6 bulanan untuk pelatihan kerja ke kapal pesiar. Nah, ini nih yang menariknya teman-teman. Karena waktu itu, waktu tamat kuliah di Balindo Paradiso, saya pas wisudanya saya sudah berangkat ke kapal pesiar yang sebelumnya tuh yang di Asia itu. Jadi saya tidak mengikuti wisudanya teman-teman. Jadi sertifikatnya itu gimana ya? Saya lupa mengambilnya sampai sekarang nih teman-teman. Nah, pas ngelamar kapal pesiar ke yang umur 21 ini, yang ke kapal Amerika, ternyata di sana boleh kok memakai ijazah SMA atau SMK teman-teman, nggak mesti harus kuliah. Jadi intinya kalian harus mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Dan kalian sudah mempunyai basic bahasa Inggris. Jadi kalian sudah aman nih kalau sudah punya pengalaman kerja, bisa bahasa Inggris, kalian coba aja ngelamar ke kapal pesiar. Nah, untungnya di sana saya lulus dan mendapatkan posisi buffet steward dan sampai sekarang saya bekerja di kapal pesiar. Nah, jadi teman-teman, intinya itu ketika kalian ingin bekerja di kapal pesiar, buat kalian nih yang belum punya pengalaman, kalian baru tamat SMA atau SMK nih, kalian harus memilih agensi kapal pesiar yang mempunyai pelatihan teman-teman. Banyak kok, tinggal cari aja di Google agensi-agensi terpercaya. Di sana kalian akan kuliah sekitar 6 bulanan. Setelah itu kalian akan dibantu untuk training, mencari training sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Setelah itu kalian siap melamar pekerjaan atau ditaruh di kapal pesiar tertentu. Atau nih teman-teman, buat kalian yang tidak ingin pelatihan, kalian tamat SMA atau SMK, kalian bisa langsung mencari pengalaman pekerjaan sekitar 1 tahun. Usahakan mencari pengalaman yang sesuai dengan apa yang kalian akan lamar. Contohnya jika kalian ingin jadi waiter, lamarlah pekerjaan di waiter teman-teman. Untuk yang di housekeeping, carilah pekerjaan seperti di hotel di bagian housekeeping departemennya. Nah, di sana ketika kalian sudah mempunyai pengalaman, kalian tidak usah pelatihan lagi, kalian tinggal coba lamar di agensi. Di sana kalian akan diberi interview, dan jika kalian lolos, kalian udah disuruh nyiapin selanjutnya, yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, jadi buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar, gampang ya teman-teman, gak usah ribet. Kalian intinya bisa bahasa Inggris dan punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman, kalian tinggal pilih agensi. Di sana kalian akan diberikan pelatihan kalau kalian belum punya pengalaman. Tapi kalau kalian sudah punya pengalaman di bagian yang kalian lamar, langsung aja ngelamar ke kapal pesiar. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Pokoknya jangan pantang menyerah. Kalian gak punya dana atau gimana, kalian kan kerja nih, pas kalian bekerja selama 1 tahun itu, kalian di sana kumpulkan dana. Untuk agensi-agensi yang terpercaya tidak memerlukan biaya yang banyak kok. Di sana sekitaran habis, pokoknya kurang dari 20 juta kalian sudah bisa bekerja kapal pesiar. Tapi intinya irit-irit aja ya. Nah, seperti saya yang tinggal di Bali,
pelatihannya itu contohnya ada di Jakarta. Nah, uangnya itu habis tiket pesawat bolak-balik dan menginap di kos-kosan di Jakarta dan kehidupan sehari-hari di sana, beli makanan. Nah, itu dah yang membuat kita mengeluarkan uang yang lebih banyak. Padahal untuk pengurusan dokumen nggak terlalu banyak nih teman-teman. Tapi jujur waktu saya kerja di kapal itu, saya nggak ngabisin uang sama sekali, sekitar 10 jutaan saya habis, nggak lebih dari itu teman-teman. Nah, begitu pengalaman saya dan tahap-tahap yang biasa dilakukan untuk bekerja ke kapal pesiar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini ya. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.